Ayo sekolah di IAIN Ponorogo. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dimanapun berada yang sangat saya sayangi, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang biografi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mukadimah, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Rasulullah, Nabi yang paling akhir untuk seluruh manusia sampai akhir zaman. Ajaran agama Islam sampai hari akhir atau hari kiamat. Rasulullah adalah manusia yang sangat luar biasa, pemimpin seluruh manusia hingga nanti di akhir zaman. Biografi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Tempat tanggal lahir di rumah Abu Thalib tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 22 April 571 Masehi. Nama ayah yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nama ibu Siti Aminah bin Abdul Wahab bin Manaf. Pemirsa dimanapun berada yang sangat saya sayangi, masa kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu diasuh oleh Halimah yang menyusui Nabi sesuai adat istiadat pada zaman dahulu, yaitu di negara Arab. Pada saat diasuh oleh Halimah, banyak keberkahan, banyak keberuntungan yang didapat oleh Halimah. Maka dari itu Halimah sangat sayang terhadap Rasulullah karena banyak hal-hal keberuntungan yang dia dapat. Setelah umur 5 tahun, ada peristiwa yaitu dada Rasulullah Muhammad SAW dibedah oleh malaikat untuk diambil bagian syaitannya. Maka dari itu saat itu Halimah takut dengan keadaan tersebut, takutnya ada apa-apa dengan Rasulullah. Akhirnya dikembalikan kepada Siti. Setelah umur 6 tahun, hal menyedihkan dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya tercinta Siti Aminah ketika pulang dari ziarah makam ke ayahnya Abdullah, badannya sakit dan akhirnya meninggal.
Maka dari itu pada saat itu Nabi Muhammad SAW status yatim piatu. Mulai ditinggal ayahnya di kandungan, umur 6 tahun sudah ditinggal oleh ibunya. Akhirnya diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Diasuh kakeknya Abdul Muthalib, tidak lama umur 8 tahun Abdul Muthalib juga meninggal. Akhirnya diasuh oleh paman tercintanya yaitu Abu Thalib. Abu Thalib sangat sayang terhadap keponakannya yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada umur 12 tahun Rasulullah diajak oleh berdagang ke Syam. Di tengah perjalanan bertemu dengan pendeta Nasrani yaitu bernama Buhairah. Buhairah menceritakan tentang ramalan-ramalan bahwa akan muncul nabi dari bangsa Arab, dan itu ialah Nabi Muhammad SAW sesuai dengan tanda-tanda yang ada di badan Muhammad SAW. Akhirnya pulang, telah berdagang terus menerus. Akhirnya tepat umur 25 tahun setelah lama berdagang, Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, wanita mulia, yaitu janda yang kaya raya. Karena pada saat Rasulullah berdagang dengan Khadijah terkesima dengan cara berdagangnya Rasulullah karena kejujurannya dan juga mendapat untung yang sangat banyak. Akhirnya Rasulullah melamar ke rumahnya Khadijah. Di umur ke-35 tahun Rasulullah dipercaya untuk meletakkan Hajar Aswad di Mekah pada saat itu, dan peristiwa itu menjadikannya menjadi momen bersatunya para bangsa-bangsa Arab yang bertentangan, bahkan berlomba-lomba untuk meletakkan batu Hajar Aswad tersebut. Karena kecerdikan Rasulullah, karena kebijaksanaan Rasulullah, akhirnya semua damai dan bisa meletakkan batu Hajar Aswad tersebut di dalam Ka'bah. Lanjut di umur ke-40 tahun. Ini adalah waktu di mana Rasulullah pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah dan juga keluarganya Siti Khadijah memeluk Islam, menyebarkan agama Islam dengan sembunyi-sembunyi dari keluarga ke keluarga. Di umur ke-53 tahun setelah berdakwah di Mekah yang begitu luar biasa, Rasulullah hijrah ke kota Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu. Setelah 10 tahun berdakwah di Madinah, alhamdulillah sukses dengan kebesaran agama Islam, dengan kebesaran umat Islam, mampu membangun peradaban Islam di kota Madinah. Akhirnya kembali ke Mekah untuk menyebarkan agama Islam bersama. Tahun berdakwah di kota Madinah, akhirnya Rasulullah di umur ke-63 tahun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tanggal 8 Juni 632 Masehi atau 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Seluruh umat Islam sedih, bahkan tidak percaya orang semulia Nabi Muhammad
orang yang sangat dicintai, akhirnya telah meninggalkan dia. Abu Bakar As-Siddiq yang menguatkan hatinya para muslimin bahwasannya Rasulullah adalah juga seorang manusia biasa. Abu Bakar As-Siddiq menjadi ganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin umat Islam. Sedikit singkat biografi dari Rasulullah yang sangat bisa kita ambil semua tentang kejujuran. Jujur dalam kondisi apapun, kapanpun, dan juga dimanapun. Terakhir, saya akan menyampaikan nama-nama istri Rasulullah dan juga putra-putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam: pertama, Khadijah binti Khalid; kedua, Sa'udah binti Zam'ah; ketiga, Aisyah binti Abu Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar; keempat, Hafsah binti Umar, anak Sayyidina Umar bin Khattab; kelima, Ummi Habibah binti Abu Sufyan; 6. Hindun binti Umayyah digelar Ummi Salamah; ketujuh, Zainab binti Jahas; 8. Maimunah binti Harith; 9. Safiyah binti Huyai bin Akhtab; dan istri Rasulullah terakhir yaitu Zainab binti Huzaimah digelar dengan Ummul Masakin, ibu orang-orang miskin. Anak-anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum, dan terakhir yaitu Fatimah Zahra. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.